Banyak yang masih berpikir bahwa bisnis digital adalah buka toko di marketplace, kemudian jual barangnya, terus kemudian kirim. Kita tinggal terima duitnya saja. Ternyata nggak sepenuhnya benar ya. Gitu. Kenapa? Karena ini bukan sekedar taruh di media sosial, terus kemudian kita dapat cuan. Tetapi bisnis digital itu jauh lebih dalam. Karena emang sejatinya bisnis digital itu adalah bagaimana kita menjalankan bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Di dalam bisnis digital itu kita ngebangun yang namanya brand. Ya, jadi kita pengen brand kita itu dikenal oleh orang. Ya. Kemudian yang kedua, tata caranya sistem di dalam bisnis digital itu lebih rapih. Yang ketiga, database yang kita miliki nantinya itu bisa kita gunakan untuk menganalisis bagaimana strategi kita yang selanjutnya. Yang keempat adalah reputasi yang bisa kita bangun di dalam bisnis digital itu nantinya akan menguntungkan kita semua. Kenapa semua ini jadi penting? Karena gini, kalau Anda tidak masuk ke dalam bisnis digital saat ini, maka Anda akan ketinggalan. Zaman dahulu bisnis itu identik dengan toko yang lengkap, kemudian rak barang yang penuh, terus kemudian sewa tempat yang mungkin mahal. Karena kenapa? Karena lokasinya strategis. Sekarang kita lihat, di era digital saat ini, coba lihat Netflix. Apakah Netflix mempunyai bioskop? Tidak. Kedua, Gojek. Apakah Gojek itu mempunyai motor sendiri? Perusahaannya maksudnya ya? Tidak juga. Yang ketiga, TikTok Shop. Apakah TikTok Shop punya gudang? Jawabannya adalah tidak. Nah, semua itu cuma mungkin dilakukan karena bisnis mereka adalah digital first. Menjalankan sebuah toko tradisional seperti 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih. Ya, contohnya adalah sebuah toko sepatu di mana pelanggannya itu cukup banyak dari mahasiswa dan pelajar. Begitu belanja online menjadi mudah, Anda tahu apa yang terjadi. Pengunjung dari toko tersebut makin lama makin sedikit. Bahkan mungkin ada satu saat di mana pengunjungnya udah tidak ada lagi. Sementara kalau kita lihat sebuah toko yang dimana mereka sudah mengadopsi sistem belanja secara online, sampai saat ini itu sibuk dengan mengepak barang untuk dikirimkan ke konsumennya yang tidak hanya di dalam sekitar saja, tetapi mungkin di seluruh Indonesia. Jumlahnya juga tidak sedikit. Dari kedua hal tersebut, bedanya cuma satu. Ada satu pihak di mana mereka tahu bahwa pelanggan mereka ada pada dunia digital. Data tidak pernah bohong. 80% Gen Z itu belanja melalui media sosial. 73% pembelian sekarang dilakukan melalui handphone atau smartphone. Nilai e-commerce di Indonesia itu sudah tembus ratusan triliun. Dan itu terus naik dan berkembang sampai saat ini. Apa yang bisa kita lihat di sini? Artinya bahwa peluang bisnis di dalam dunia digital sangat besar. Bayangkan 5 tahun ke depan atau mungkin kurang, pada saat kita buka toko di sebuah dunia digital, mungkin metaverse atau mungkin yang lain, pelanggan akan masuk dengan menggunakan VR atau virtual reality. Mereka langsung mencoba, kemudian bayar pakai dompet digital. Anda bisa bayangkan, mereka tidak bergerak dari manapun. Itu dilakukan dari satu tempat dan mungkin sambil tiduran dan tidak beranjak dari tempat tersebut. Bayangin deh, kalau misalnya itu masih dibangun atau dilakukan di tempat yang tradisional. Jaga toko, terus kemudian menunggu pelanggan untuk datang. Terus kemudian kamu berpikir bahwa strateginya apa ya supaya pelanggan itu bisa datang. Ya. Nah, inilah perbedaannya. Oke, dilihat dari sana pilihan kamu cuma satu. Ikut berubah, masuk ke dunia digital, atau hilang dari bisnis.
Kabar baiknya adalah untuk memulai bisnis digital itu tidak sesulit seperti yang kamu pikir. Nggak harus jago coding, nggak harus punya juga modal yang besar. Sederhananya, kamu harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kamu punya produk atau jasa yang bisa dijual, dan itu bisa menjadi problem solving untuk banyak orang. Itu akan jadi lebih baik sekali. Yang kedua adalah koneksi internet. Makin cepat makin bagus tentunya. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah kamu mau untuk belajar sesuatu hal yang baru. Ingat, setiap hari kamu menunda berarti adalah pelanggan kamu akan diambil oleh orang lain. Apakah belajar bisnis digital itu sendiri sulit? Tidak. Kuncinya tadi bahwa kita harus mau belajar. Sebagai sebuah gambaran yang simpel saja, bisnis digital atau bisnis dengan yang tradisional itu sebetulnya sama. Concernnya adalah profit, tetapi bagaimana cara kita menjalankannya itulah yang berbeda. Kalau kita melakukan tradisional dengan menggunakan toko fisik dan sebagainya, tidak dengan bisnis digital, karena kita menggunakan satu media digital atau dengan cara-cara yang digital. Kemudian, apakah cara mengaturnya itu sama? Sama, yes. Kenapa? Karena di dalam bisnis digital itu sendiri, itu kita bisa bagi dari dalam. Kalau kita lihat dari sudut manajemen, ada mungkin manajemen keuangan. Di dalam bisnis digital itu juga ada manajemen keuangan. Kalau misalnya ada pemasaran, yes, di dalam bisnis digital ada yang namanya pemasaran digital. Gimana dengan sumber daya manusianya? Sumber daya manusia itu juga ada untuk disiapkan menjadi yang siap untuk menjalankan bisnis digital ini. Jadi mereka-mereka yang mengerti dan mereka-mereka yang pikirannya terbuka untuk menjalankan bisnis digital. Kemudian mungkin adalah bagaimana operasionalnya. Nah, inilah mungkin yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena di dalam bisnis digital itu operasionalnya full digital, menggunakan komputer, menggunakan internet. So, jadi kapan kamu akan memulainya? Seharusnya kemarin. Demikian video kita untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini dan mengikutinya sampai selesai. Untuk video berikutnya jangan lupa untuk diikuti. Kenapa? Karena di dalam video berikutnya kita akan diskusikan bagaimana dalam bisnis digital adalah berbisnis tanpa modal.